بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak-bapak sekalian, karena mualim lagi kurang sehat, Ustaz Anwar juga lagi kurang sehat, kita sekali baca Fatihah ya, buat guru kita, biar Allah kasih kesehatan yang sempurna, bisa mengajar kita lagi. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab yang biasa Ustaz Anwar baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salah satun wajibatun ala kulli muslimin al-ghuslu yaumal jumu'ati was-siwaku wa masut tibbi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tayyibu afwahakum bisiwaki fa innahu tariqul Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satun wajibatun, ada 3 yang wajib, ala kulli muslimin, terhadap orang-orang Islam, wajib. Dalam ini ilmu hadis ya, wajib. Tapi dalam ilmu fikih itu sunnah. Sunnah ya, dalam ilmu fikih sunnah. Apa yang sunnah atau dalam ilmu hadis wajib? Tiap orang muslim itu wajib al-ghuslu, wajib mandi pada hari Jumat. Ya. Ada 2 pengertian. Pertama, bagi orang yang junub wajib mandi menjelang Jumat, sholat Jumat. Ya. Karena kan disunahkan secara agama apabila orang setelah hari Jumat yang berjunub maka wajib mandi bagi yang junub. Tapi yang tidak junub sunnah mandi Jumat. Ya. Karena mandi Jumat itu menggugurkan dosa. Orang yang berangkat sholat Jumat mandi sunnah. Bagi yang tidak junub maka dia mandi sunnah, niatin. Karena mandi seperti biasa tidak ada niat. Mandi sunnah ada niatnya, mandi wajib ada niatnya. Tanpa niat mandi wajib enggak sah. Mandi dari kepala sampai kaki semua sah. Semua dibasuh tanpa niat, maka mandi wajibnya tidak sah. Maka bagi yang wajib mandi, wajib niat. Sah, ya. Jadi begitu niat, dia mengguyur dari kepala sampai kaki. Jadi rukun mandi itu ada 2. Pertama niat, kedua membasuh seluruh tubuh, seluruh anggota badan. Ya. Kalau yang mandinya di bak itu pakai gayung, ya seperti biasa. Yang pakai shower lebih mudah. Yang di kolam renang lebih mudah lagi. Ya, lem aja. Nah, kalau yang di kolam renang gimana? Kaki duluan nggak apa-apa. Masuk kaki duluan pakai niat. Baru masuk nyelam, 1 kali niat, nimbul, udah Pak, gugur kewajibannya. Yang penting seperti orang mandiin orang jenazah, dia itu yang penting meratakan air ke seluruh tubuh, udah. Itu aja. Ini mandi wajib. Mandi wajib itu meratakan air ke seluruh tubuh semua. Ini perlu perhatian juga bagi yang yang kerja di percetakan atau di tempat yang suka ada cat gitu ya di bangunan. Itu mesti dibersihkan dulu. Karena yang menghalangi masuknya air tidak sahnya untuk wudu dan mandi hadas besar. Mesti bersihin kuku-kukunya gitu. Ya. Agak melebar sedikit. Mandiin orang meninggal juga seperti itu. Jadi kalau mandikan orang meninggal, meratakan air ke seluruh tubuh, ada kuku-kuku yang kotor mesti dibersihin dulu. Bersihin. Kalau ada cat dibersihin. Dulu saya punya pengalaman gitu. Ada tukang bangunan, kemudian ada malam Jumat lagi. Jadi kita mandiinnya, sebelum mandiin kita bersihin dulu cat-catnya di kakinya, di tangannya.
bersihin dulu. Karena menghalangi air ke kulit merusakkan mandi. Ya, jadi kalau wajib mandi wajib harus rukunnya dua. Pertama niat, kedua meratakan air di seluruh tubuh. Gitu. Ini bagian junub. Yang tidak junub, hari Jumat itu sunnah mandi. Mandinya sunnah. Pakai niat juga. Saya niat mandi sunnah Jumat. Itu menggugurkan dosa-dosa. Menggugurkan dosa-dosa. Kalau tidak diniatkan, tidak ada pahala seperti itu. Mandi aja mandi, pakai sampo, pakai sabun. Tidak niat, dia bersih, tapi tidak ada pahala sunnah mandi Jumat. Jadi diniatkan. Nah, waktunya kapan? Waktunya kalau sholat Jumat itu dari mulai subuh sampai berangkat Jumat. Waktunya Jumat, mandi sunnah Jumat. Jadi, ya. Oke, menanya. Waktunya sunnah mandi Jumat dari mulai subuh sampai menjelang sholat Jumat. Itu sunnahnya. Saya melebar sedikit ya. Kalau Idul Adha, Idul Fitri, sunnah mandi juga. Mau sholat Idul Fitri, sunnah mandi. Waktunya kapan? Mulai masuknya jam 12 malam sampai menjelang berangkat sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi dari jam 3, jam 2, jam 1, jam 4 niat mandi sunnah Idul Fitri, boleh, dapat pahalanya. Niat sholat mandi Idul Adha, sunnah, mandi sunnah, dapat pahalanya. Tapi kalau Jumat enggak, kalau Jumat itu malam belum dapat. Begitu masuk subuh, baru ada kesunahan untuk mandi sunnah Jumat. Ya, kalau kita mandinya yang biasa bangun sebelum subuh mandi biasa aja dulu. Atau mandi yang ada kewajiban ya, masing-masing. Begitu habis azan subuh, baru masuk kesunahan itu. Jadi sunahan mandi sunnah Jumat, sunahannya mulai dari masuk subuh sampai menjelang sholat Jumat. Lebih mendekat sholat Jumat itu lebih afdol. Ya, misalnya ada waktunya. Jam 7 bisa mandi, jam 10 bisa mandi. Maka kita pilih jam 10 pagi, jam 10 menjelang sholat Jumat. Karena menjelang sholat Jumat itu lebih afdol. Lebih fresh lagi ya, mau sholat Jumat. Bagi yang kerja kantor gimana? Nah, kerja kantor itu, dia itu mandinya setelah subuh sebelum berangkat kantor. Boleh. Misalnya jam 6, berangkat kantor jam 7. Jadi mandi ya. Jam 6 mandi, baru berangkat mandi sunnah Jumat, berangkat kantor. Ntar mau sholat nggak mandi lagi, tapi udah kan tadi kan. Di kantor udah nggak perlu mandi lagi. Jadi di kantor mandi ngantri kan, nggak mungkin gitu kan ya. Jadi mandi di rumah, tapi sudah masuk waktu subuh. Bagaimana tadi yang kita ada bangunnya jam 3? Ya silakan, bangun jam 3, mandi seperti biasa atau kewajiban yang punya kewajiban. Nanti setelah habis sholat subuh, mau berangkat kantor, kalau mau dapat sunnah, mandi lagi. Mandi sunnah Jumat namanya. Karena waktu masuknya mandi Jumat itu dari subuh sampai menjelang sholat Jumat. Kalau Idul Fitri Idul Adha mulainya jam 12 malam sampai menjelang berangkat sholat Idul Fitri Idul Adha kita. Sekarang ada rumor yang di masyarakat mandi nggak boleh malam. Kagak. Kalau mandi sebelum jam 12 itu yang jadi penyakit. Mulai maghrib sampai jam 12 itu yang jadi penyakit. Mulai 00 jam 00 itu kalau dalam agama masih malam. Tapi malam internasional sudah pagi ya. Karena hitungan internasional jam 00 ganti hari. Kalau agama ganti hari itu maghrib. Perubahan tanggal 1, tanggal 2 itu berubahnya waktu maghrib. Contohnya 1 Syawal. 1 Syawal kan maghrib. Jam 5 sore masih Ramadan. Jam setengah 6 masih Ramadan. Begitu azan maghrib aja 1 Syawal. Gitu. 1 Syawal. Hitungan kalau dalam agama perubahan tanggal pas maghrib. Internasional jam 00. Nah, dalam agama yang mandi itu mulai sunnahnya jam 00 boleh bisa mandi. Tidak ada penyakit, malah sehat. Makanya orang yang zaman dulu kan yang tahajud jam 2 mandi dia. Mandi jam 2, jam 1 mandi. Tahajud, alhamdulillah sehat. Gitu. Dan kesehatan juga bagus gitu ya, mandi. Nah, bagi yang sudah yang udah mandi pagi jam 3, dia bangun, dia mandi, dia sholat tahajud, witir, dia menjelang subuh.
Habis sholat subuh, kalau mau dapat sunnah, mandi lagi. Karena waktunya masuknya itu sunnah, mulai subuh sampai menjelang sholat Jumat. Gitu, waktunya. Saya ulang lagi ya. Jadi masuknya sunnah soal mandi Jumat itu dari mulai subuh sampai menjelang sholat Jumat. Lebih mendekat Jumat, lebih afdol. Tapi Idul Adha, Idul Fitri mulai masuknya jam 00 mulai masuk. Gitu. Jadi kalau Idul Fitri mau jadi khotib nih, kelihatannya kamu buru-buru berangkat. Jadi jam 3 juga bisa mandi sunnah mandi Idul Fitri ada Adha. Perlu ditekankan lagi, sunnah tidak bisa digabung dengan yang wajib. Wajib berdiri sendiri. Contohnya, kita sholat Zuhur, kita barengin dengan sholat Qobliyah, nggak bisa. Karena wajib nggak bisa digabung dengan yang sunnah. Atau kita melebar dikit ya. Kita kodok puasa Ramadan. Kita punya utang Ramadan. Kita niat nih. Saya niat kodok Ramadan, niat sunnah Arafah juga. Kalau hari Senin, niat Senin juga. Gugur semuanya, nggak boleh. Kewajiban nggak boleh digabung dengan yang sunnah. Tapi kalau kita niatkan yang wajib, yang sunnah dapat pahalanya. Seperti kita hari Senin, kita niat kodok Ramadan. Itu kodoknya ketutup, sunnahnya nggak sebut, tapi dapat pahalanya. Seperti itu. Jadi yang wajib nggak bisa digabung dengan yang sunnah. Gitu. Nah, kembali yang mandi lagi, yang tadi. Bagi yang punya kewajiban di malam Jumat, wajib mandi. Jadi nggak bisa digabung tuh. Mandi wajib juga, mandi janabat juga, mandi sunnah Jumat juga nggak bisa. Mandi Idul Fitri juga nggak bisa. Jadi misalnya malam takbiran, kita junub. Jadi satu-satu, selesaikan mandi kewajiban dulu. Selesai mandi kewajiban, kalau mau dapat sunnahnya, mandi lagi deh. Mandi lagi. Karena wajib nggak bisa digabung dengan sunnah. Contohnya tadi deh, sholat qada Ramadan, kita bayarnya di waktu hari Arafah, hari Senin. Jangan disebut Seninnya. Saya niat qada Ramadan juga, Senin juga, kalau benar hari Arafah, niat puasa Arafah juga. Malah nggak dapat yang wajibnya, sunnah doang yang dapat. Ya, jadi kalau niatinnya wajib, yang sunnah udah berikut dapat pahalanya. Ya, kalau kita niat puasa Ramadan nih, hari Senin kita niatin. Saya niat kodok Ramadan pada hari Senin. Kodoknya ketutup, kebayar, Seninnya berikut dapat pahala tanpa diniatkan. Seperti sholat Sholat tahiyatul masjid. Maaf ya, agak melebar. Jadi kalau kita masuk udah qomat atau menjelang qomat, kan sekarang pakai waktu ya. Qomat 1 menit lagi. Qomat tinggal 2 menit tinggal 30 detik lagi. Ya, kita toleransi, jangan sampai kita maksakan sholat sunnah. Yang mau sunnah sampai orang tuh mau qomat udah udah alarm berbunyi, kita masih sholat sunnah. Jangan begitu, kita toleransi dalam ibadah. Jangan maunya kita. Pas kita masuk kira-kira 15 detik lagi mau qomat, ya udah kita tahan diri. Jangan duduk. Begitu qomat, kita sholat berjamaah, insya Allah tahiyatul masjidnya dapat. Tapi jangan duduk dulu syaratnya. Gitu. Tapi nggak boleh niatin sholat maghrib juga, tahiyatul masjid juga, jangan juga, nggak boleh. Yang wajib digabung yang sunnah nggak boleh. Atau udah menjelang dikit lagi subuh 10 detik lagi mau qomat. Wah, ketinggalan nih, sayang kan? Sedangkan sunnah subuh itu pahalanya seperti dunia dan seisinya ya. Kita ngejar juga, jangan ngejar, jangan. Karena kita yang ganggu pimpinan orang, kecuali dapat toleransi dari pengurus. Terus kita masuk 10 detik lagi mau qomat, udah kita berdiri, jangan duduk. Begitu qomat, kita sholat fardu tok. Jangan di barengan sunnah. Nanti setelah sholat subuhnya kita sunnah qada. Tapi mau kodoknya jangan di masjid, di rumah. Kalau di masjid nanti ada masalah. Kan di sholat subuh nggak ada sholat kan gitu kan, jadi masalah. Gitu. Ya, yang sunnah, yang wajib nggak digabung sunnah. Tapi sunnah itu otomatis. Kita masuk masjid, masih ada waktu banyak, kita sholat qobliyah. Tanpa sholat tahiyatul masjid, itu berikut dapat pahala. Tanpa diniatkan. Karena kan sunnah dapat sunnah lagi. Terus ada pertanyaan, bagaimana habis sholat subuh kok ada kodok? Boleh. Kodok qobliyah. Sunnah fajar boleh kodok. Tapi di rumah.
Kan habis sholat subuh nggak boleh sholat. Bener. Ya nggak ada yang haram itu sholat nafal mutlak namanya. Tidak ada alasan, tidak ada sebab, tidak ada namanya. Nafal mutlak namanya. Maka sholatnya ba'da subuh ba'da asar haram hukumnya. Jadi ba'da subuh ba'da asar haram sholat yang sholat nafal mutlak. Yang namanya sholat tidak ada nama. Tapi kalau kalau yang ada namanya tadi qobliyah ketinggalan, ya sunnah dikodok. Dia pulang ke rumah qobliyah subuh dikodok. Atau mau masih ragu juga, entar waktu duha deh kodoknya. Boleh kodok qobliyah subuh tadi. Gitu. Itu agak melebar tadi ya. Jadi kembali lagi. Jadi masuknya sunnah mandi Idul Fitri Idul Adha mulai jam 12 malam sampai menjelang berangkat sholat Idul Adha. Kalau sunnah Jumat masuk subuh waktu subuh sampai menjelang sholat Jumat itu sunnah. Tapi nggak boleh gabung dengan yang wajib. Ya, sunnah nggak boleh, wajib nggak boleh gabung dengan sunnah. Mengerjakan sunnah, mengerjakannya wajib, sunnah berikut dapat juga pahalanya. Contohnya tadi puasa qada di hari Senin, nggak tanpa diniatkan yang sunnah, nggak boleh niatin yang gabung-gabung. Saya niat qada Ramadan, tok di hari Senin, sunnah Seninnya dapat, insya Allah. Baik. Yang mandi Jumat tadi. Iya. Misalnya mandi janabat dulu baru mandi Jumat. Iya. Itu masih keadaan basah atau udah dilap dulu baru niat mandi Jumat? Masih basah boleh. Yang penting sempurna. Ya. Niat meratakan seluruh tubuh, satu dapat yang wajib, masuk yang sunnah tanpa sekaan dulu. Tanpa dikeringin dulu boleh deh. Yang penting udah selesai wajibnya. Gitu. Oke. Ya. Di sini wajib. Ada 3 yang wajib bagi tiap orang Islam. Pertama, mandi hari Jumat. Wajib ini bagi yang punya kewajiban. Kalau tidak punya kewajiban, hukumnya sunnah. Tapi ini ilmu fikih, yang wajib. Tapi di ini ilmu hadis. Di ilmu fikih, yang tidak punya kewajiban, maka sunnah mandi Jumat. Sunnah. Ya. Definisi sunnah apa? Kan masih kecil ada tuh. Sunnah adalah mendapat pahala bagi yang mengerjakannya dan nggak dosa. Yang nggak dosa aja sekarang definisi baru. Rugi bagi yang meninggalkannya, gitu. Rugi meninggalkannya. Kalau kesempatan nggak diambil, rugi dong. Karena waktu nggak bisa balik lagi kan. Ya. Emang nggak ada dosa, cuman rugi. Karena katanya dulu pernah dengar ceramah ada hadis Nabi, orang-orang surga itu banyak yang menyesal. Kenapa? Karena ada satu kesempatan, ada kebaikan tidak diraih sama dia. Karena dia masuk surga, tapi ada kedudukan yang dia bisa capai, tapi tidak capai karena di dunia dia lalai. Gitu. Katanya kan, sebenarnya kamu dapat makom seperti itu tuh. Gitu. Tapi kamu lalai di dunia. Emang sih itu nggak wajib, cuman yang sunnah-sunnah kamu tidak kerjakan. Jadi kalau ada kesempatan, ambil. Ya ada kaidah, la tataqriman dunaka fa kulli syai'in maziyatun. Jangan kamu sia-siakan yang sederhana. Karena yang sederhana itu mendapat satu kemuliaan di sisi Allah. Ya, kalau kesempatan kebaikan, ambil kebaikan. Yang lalai. Pertama, al-ghuslu yaumal jumu'ati. Yang pertama, kewajiban sunnah mandi sholat Jumat. Menggugurkan dosa ya. Mandinya gitu pakai niat. Saya niat mandi sunnah Jumat gitu. Pakai niat. Kalau nggak niat nggak pahala. Ya, innamal a'malu binniyat. Wajib tuh, niat. Kalau nggak niat nggak pahala. Kalau nggak niat nggak dosa karena sunnah tapi nggak pahalanya. Kayak kita makan dari pagi sampai sore nggak makan nggak minum tapi nggak niat nggak ada pahala puasa kan. Tapi kalau niat aja, ya bedain niat. Gitu. Begitu niat dapat pahala puasa. Kedua, wasiwaku, sikat gigi. Zaman dulu pakai kayu irok namanya, kayu irok. Kalau sekarang ya pakai kayu irok silakan. Pakai sikat gigi mewakilkan kita ya. Jadi kalau ini sunnah siwak kita. Nabi itu nggak pernah tinggal siwak. Sampai ada hadis Nabi, saya ngelihat Nabi itu bersiwak seakan-akan kayak orang wajib gitu, seakan kayak wajib, padahal nggak wajib, sunnah. Bangun tidur siwak, mau sholat siwak, nanti udah lama udah bisa mau baca Quran siwak dulu. Karena siwak itu nanti ada kitabnya di di nasihat Nabi pada Sayyidina Ali, di antaranya manfaat siwak. Manfaat siwak itu di antaranya
melambatkan pikun. Berikutnya juga manfaat siwak itu memudahkan ruh keluar dari jasad kita. Berikutnya juga dicintai oleh malaikat karena mulutnya harum kan ya. Dan Allah pun akan merahmatinya orang bersiwak. Siwak agak berkembang lagi. Siwak itu pakai alat, nggak bisa pakai tangan. Mau sholatnya, mau sholat buru-buru, pas diri disap, belum nggak ada siwak, pakai tangan gitu. Nggak boleh, nggak sunnah, pakai tangan. Mesti pakai alat selain tangan kita. Ujung sorban ya, orang biasa ujung sorban gitu ya, sunnah kan. Yang penting alat. Gitu. Alatnya yang tidak merusak gigi dan gusi, alatnya. Kalau besi nggak boleh, karena merusak. Ya, besi gitu, nggak boleh. Pokoknya merusak nggak boleh. Nah, sampai dulu waktu ngaji sama saat bukan Segat, Malam Sapi yang meninggal. Ada dulu waktu saya ngaji privat sama beliau itu di rumah Ustaz Sabari gitu. Ustaz apa? Yang tua gitu. Ada ya, dia. Sampai kalau nggak bawa siwak pakai tangan teman gitu, jadi teman. Jadi tadi teman pakai mulut tangan kita masuk ke mulut teman, itu boleh gitu. Itu menandakan sahabat. Bisa nggak tangannya buat siwak gitu? Kalau marah artinya bukan sahabat katanya. Tangan bau kan gitu ya. Itu bukan teman tuh gitu. Kalau teman bisa tangannya buat siwak. Karena jangan tangan kita. Kalau alat tangan-tangan nggak boleh. Santun gitu katanya. Soalnya nggak bisa gitu ya. Itu menandakan persahabatan dan ketawaduan. Ya. Minum bekas saja. Ya, agak melebar ya. Minum bekas orang itu menandakan ketawaan kita. Kalau kita bekas orang, geli ah. Nah, itu ada satu kesombongan. Makanya di pesantren itu orang makan satu piring rame-rame, senampan rame-rame. Bekas dia nggak ada geli, udah makan. Itu tawadu. Ada orang yang nggak bisa makan rame-rame nggak bisa, geli bekas tangan orang. Orang bekas mulut, tangan situ lah geli. Itu sombong namanya. Kita kan satu nampan rame-rame enak kan, berkah kan. Itu agak melebar ya. Tapi kalau bisa, kalau mau pakai siwak atau ujung baju boleh juga ya. Yang tadi diomongin jangan pakai tangan teman, pakai mari rame dari masjid. Habis ngaji pakai tangan teman gitu, jangan juga. Masih ada alat yang lain ya, ujung baju masih bisa kan, ujung sorban gitu. Dia memudahkan ruh keluar dari jasad kalau sering siwak. 2. Siwak ya. Wa masut tibbi. Bahasa Arab ya, tibbi. Ya. Dan memakai wangi-wangian. Tib. Ya, itu sunnah dah. Di sini kan bilang wajib ya. Ya sunnah. Karena harum-harum itu mengundang malaikat. Kalau bau itu mengundang setan. Ya, maka itu kalau di rumah ada sampah bersihin kalau malam. Kalau sampah di dalam rumah, pertama mengundang setan. Kedua mengundang kemiskinan. Gitu ya, di ta'lim ya. Kita ta'lim kita. Kalau ada sampah di rumah, itu penyakit karena tikus bawa sampah. Satu mengundang setan karena sampah kan bau. Kedua mengundang kemiskinan. Jadi antara ya nanti di kitab ta'lim itu menghilangkan kemiskinan di antara membersihkan sampah di waktu malam. Jadi kalau malam itu nggak ada sampah di rumah, bersih pokoknya. Gitu. Agak melebar ya. Jadi pertama mandi sholat Jumat, kedua bersiwak, ketiga memakai wangi-wangian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thayyibu afwahakum bisiwaki, fa innahu tariqul Qur'an." Thayyibu, wangikanlah afwahakum. Ya, famun ya. Famun jamannya afwan. Mulut-mulut kamu bisiwaki, dengan siwak. Bersihkanlah, boleh. Thayyibu, bersihkanlah. Thayyib, bersihkanlah. Afwahakum, dengan mulut-mulut kamu. Thayyib, bersihkan ya. Thayyibu, bersihkanlah mulut-mulut kamu dengan siwak. Atau harumkanlah. Di sini thayyibnya, bersihin. Bersihin mulut kamu dengan siwak, sikat gigi. Fa innahu tariqul Qur'an, tariqul Qur'ani. Maka sesungguhnya
Mulut itu tempat keluarnya huruf-huruf Al-Quran. Ini firman Allah. Jangan sampai mulutnya itu bisa makan, baca Quran. Kalau bisa baca Quran mulutnya bersih. Makanya bagi orang yang mau melazimkan baca Quran setelah sholat subuh sama setelah maghrib, itu kan waktu mustajab ya, waktu benar istimewa. Di sholat subuh sampai ada sholat maghrib menjelang isya itu diisi dengan ibadah. Di antaranya baca Quran. Kalau bisa tuh menjelang baca Quran itu mulutnya bersih. Tadi mau sholat maghrib kan udah sikat gigi bersih kan. Jangan makan dulu tuh. Baca Quran, setelah baca Quran, baca ratib yang mau dibaca baca sampai isya. Isya baru deh silakan makan. Yang penting mulutnya. Jangan sampai selang sholat maghrib ada yang disuap dulu, nganyem dulu, baca Quran, baca ratib. Bisa baru siwak lagi, jangan. Baca Quran itu mulutnya keadaan bersih. Karena firman Allah. Kalam Allah keluar dari mulut kita. Bersihkan mulutnya. Ya, menghormati di antaranya. Itu enggak wajib, cuman etika akhlak ya. Etika, akhlak dan sunnah. Membaca Quran itu mulutnya bersih. Itu aja deh. Ya, cukup ya. Jadi kata Nabi, bersihkanlah mulut kamu, thayyibu afwahakum. Bersihkanlah mulut-mulut kamu dengan siwak. Ya. Bagaimana dengan Listeril, dengan Listeril dengan betadine kumur, itu lebih sempurna lagi, itu bagus. Tapi yang sunahnya pakai alat, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Maaf nih, ingin gantiin Ustaz yang nggak datang, sedikit ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya minta maaf nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.